Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang hati yang baru atau pertobatan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan tuntun kami Tuhan, agar kiranya kami mampu mengimani, mengerti dan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita pasti pernah mengucapkan atau mendengar kata maaf. Itu sangat penting karena itu bentuk pengakuan atau rasa bersalah atas sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang. Ketika seseorang tidak mau mengucapkan kata maaf, mungkin kita akan kesal. Karena kita mungkin akan mengira dia tidak merasa bersalah atau dia tidak peduli dengan perbuatannya. Namun ketika sudah diucapkan kata maaf, ada perasaan lega, berarti dia mengakui kesalahannya. Tetapi terkadang mudahnya seseorang mengucapkan kata maaf, begitu mudahnya juga dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini pun bisa terjadi. Dan selalu dia mengatakan maaf, tetapi selalu terulang. Padahal Yesus selalu mengandaikan ataupun menegur orang-orang yang mengulangi kesalahan. Seekor keledai tidak pernah jatuh dalam lubang yang sama. Artinya tidak ada kesalahan yang terulang bagi manusia. Tetapi itu adalah gambaran kehidupan manusia ketika manusia itu sering terjatuh dalam kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak berubah. Padahal ada terucap kata maaf atau aku akan bertobat, aku akan berubah. Jujur kita katakan, perubahan atau pertobatan itu sangat penting. Tetapi terkadang ada pertobatan yang gagal. Semangatnya sangat luar biasa untuk kembali ke jalan yang benar, untuk berbuat baik. Tetapi akan satu dan lain hal, pertobatan itu gagal. Dia kembali dengan perbuatannya yang jahat, dengan kebiasaannya yang buruk itu. Tetapi apa yang membuat manusia itu bisa gagal? Karena memang setiap orang menginginkan ada perubahan atau cara terbaik untuk mengubah sebuah perilaku. Terutama ketika seorang anak sudah memiliki pergaulan yang salah, atau seorang suami sudah memiliki cara berpikir, bertindak yang berbeda layaknya sebagai suami ataupun istri. Mungkin orang tua akan melakukan pendisiplinan ataupun menegur atau memarahi. Ataupun mungkin dengan teguran yang keras. Atau bahkan mungkin cara yang lebih keras agar seseorang itu bertobat. Tetapi itu sering gagal. Karena orang bisa saja berbuat baik hanya karena aturan. Hanya karena takut dimarahi, hanya karena untuk mendapatkan imbalan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita juga akan bertanya, apa cara yang terbaik Tuhan agar pertobatan itu sempurna, agar perubahan itu berjalan mulus? Bangsa Israel dalam teks ini harus berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Mereka yang dihukum karena menjauh dari Tuhan, karena kecintaan mereka terhadap nabi-nabi palsu, Tuhan melihat bahwa bangsa itu harus berubah. Tetapi tidak cukup hukum ataupun aturan membuat bangsa itu berubah, karena itu sudah pernah terjadi
Justru dengan diberikannya hukum Taurat, bangsa itu semakin melanggar ataupun bahkan dosa semakin banyak. Tuhan berfirman akan mengubah hati manusia, akan mengganti hati manusia menjadi hati yang baru. Tuhan yang bertindak dalam proses pertobatan itu, bukan manusia. Bukan aku yang merancangkan pertobatanku, tetapi Tuhan yang bekerja dalam pertobatanku. Dan inilah yang terjadi dalam diri Saul. Ketika dia bertobat, betul 100% dia berubah dan tidak pernah kembali dengan kebiasaan yang lama. Itulah pertobatan yang sebenarnya. Artinya dalam kehidupan kita, jika kita merencanakan sebuah pertobatan, biarlah Tuhan yang bekerja. Berserahlah kepada Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan agar Tuhan yang membantu kita bertobat, agar Tuhan yang memberkati pertobatan kita. Sehingga pertobatan kita bukan pertobatan manusia, tapi pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan, pertobatan yang diberkati oleh Tuhan. Karena pada akhirnya firman Tuhan berkata, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam setiap rencana hidup, dalam setiap penyesalan atau pertobatan, biarlah Tuhan yang bekerja. Dan percayalah, ketika Tuhan bekerja, semua akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata kita semakin disadarkan dalam kehidupan kita ini bukan tentang kekuatan manusia atau rencana manusia, tetapi pekerjaan Tuhan. Sehingga yang harus kita lakukan, bagaimana hidup kita harus selalu terarah, tertuju kepada Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap rancangan, biarlah Tuhan yang memberkati proses pertobatan kita, pertumbuhan iman kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan, untuk proses pertobatan yang sedang kami jalani, pertumbuhan iman yang sedang kami jalani. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, memberikan kekuatan, menopang kami dalam setiap proses yang kami jalani. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.